berikan kepada kami roh pengertian. Buat firman ini mencelikkan mata rohani kami. Sehingga apa yang sebentar kami lakukan dengan iman dan dengan pengertian. Maka sungguh akan terjadi sesuatu yang ajaib. Penetapan Tuhan terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mau ajak kita belajar firman Tuhan sampai semua kita mencapai akan pengertian yang Tuhan mau. Dan saya ingin jelaskan banyak hal sebelum nanti kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan pada malam hari ini. Saudara, apa artinya penetapan Tuhan sebenarnya? Sebenarnya ini artinya segala-galanya buat kita. Mari kita lihat surat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Saya ajak Anda melihat pada ayat yang ke-12. Saya akan baca dulu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Saya akan tunjukkan Anda terjemahan yang lain. Saya suka dengan gaya menerjemahkannya. Akan ajaib sekali. Yakobus 4 ayat yang ke-12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara, terjemahan ini sebetulnya kuat sekali. Kalau saudara punya Alkitab The Message, saya bacakan buat saudara. Alkitab berkata, God is in charge of deciding human destiny. Dia berkata Tuhan itu yang in charge, yang pegang, yang kendalikan, yang putuskan. Dia berkata God is in charge of deciding. Tuhan yang memutuskan yang namanya human destiny. Saudara, penetapan Tuhan atas destinimu itu artinya segala-galanya. Karena Yakobus mengatakan, Tuhan yang menentukan akan ke depan ini, masa depanmu, dari yang namanya manusia, Tuhan yang menetapkan. Lalu kemudian Yakobus berkata, who do you think you are to meddle in the destiny of others? Engkau pikir kamu siapa? Sehingga kamu berpikir engkau bisa ngurusi atau menentukan destiny dari orang lain. Sebab sesungguhnya yang menentukan destiny itu kita atas masa depan kita sendiri. Hanya satu. Siapa itu saudara? Tuhan sendiri. Sekarang kita lihat dalam kitab Pengkhotbah. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6. Lihat pada ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-6. Lihat pada ayat yang ke-10. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia. Yaitu bahwa ia tidak dapat mengatakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Kalau Anda baca lagi dalam Alkitab The Message, kalimatnya begini. Whatever happens, happens. Apapun yang terjadi, memang ditetapkan terjadi. Its destiny is fixed. Kalau sampai dia menetapkan terjadi, maka destininya sudah tidak bisa dirubah lagi. You cannot argue with fate. Engkau tidak bisa berdebat dengan nasib. Apa yang hari ini Tuhan akan tetapkan dalam hidupmu, engkau tidak bisa berargumentasi. Tapi ajaibnya di perjanjian baru adalah Dia berkata, mintalah,
akan kuberikan kepadamu. Kenapa kita hari ini berkumpul? Sebab kita mau berkata, Tuhan, aku mau hadapkan kerinduan hatiku kepadamu hari ini. Dan biar kita naikkan di hadapan Tuhan hari ini, saudara. Siapa yang sudah siap dengan kerinduan hati mau dinaikkan di hadapan Tuhan, lambaikan tangan saudara. Wow, Anda orang-orang yang datang menyiapkan. Saya juga, saudara. Lihat daftar saya panjang sekali. Ada gambar yang saya lipat di sini. Hanya saya dan Tuhan dan beberapa orang yang tahu. Tapi saya percaya, kita akan masuki Yom Kippur hari ini dengan luar biasa. Sebab Tuhan yang mengatur semua hidup kita. Sekarang mari kita lihat lagi. Sekarang buka pada Pengkhotbah lagi. Kalau Anda sampai di Pengkhotbah, lihat pada pasal yang ke-9. Dan kalau Anda sampai di ayat yang ke-9, lihat pada ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Alkitab berkata begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi penentunya adalah, Alkitab berkata, waktu dan nasib. The Message berkata begini. I took another walk around the neighborhood. Aku ini jalan muteriakan sekitarku. And realized that on this earth as it is. Dan aku menyadari di bumi ini yang terjadi seperti ini. The race is not always to the swift. Bahwa kemenangan dalam perlombaan ternyata bukan selalu milik yang paling cepat. Nor the battle to the strong. Bahkan kemenangan dalam pertempuran ternyata tidak selalu itu milik daripada orang yang kuat. No satisfaction to the wise. Kepuasan tidak selalu jadi milik orang yang bijaksana. No riches to the smart. Atau kekayaan tidak selalu milik daripada orang yang pinter. No grace to the learned. Bahwa anugerah juga ternyata bukan untuk orang yang terdidik. Dia mengatakan bahwa akhirnya semuanya itu ditentukan oleh karena penetapan Tuhan, nasib Tuhan. Saya mendapatkan sebuah artikel menarik dari seseorang yang kirim di BB saya. Saudara, kalau Anda memperhatikan di Eropa hari ini sedang terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Yunani bangkrut, Italia mengalami goncangan yang mengerikan, Spanyol juga begitu. Hampir semua negara di Eropa mengalami goncangan ekonomi pada hari ini. Dan banyak orang mengatakan bahwa ekonomi Eropa yang paling kuat sekarang adalah Jerman. Saudara, saya berpikir selama sekian lama ini bahwa ini negara yang begitu kuat menggunakan intelek mereka. Saya pikir mungkin karena mereka pinter, mereka menyiapkan ekonominya secara fundamentalnya lebih kuat dan sebagainya. Sehingga hari ini Jerman termasuk negara yang bisa mendikte negara lain apa yang seharusnya dilakukan. Tapi saya terkejut sekali ketika teman saya ini kirim akan sebuah message yang menunjukkan fakta yang berbeda. Dan saya kaget, ini merupakan kondisi pilihan orang Jerman. Dan saya yakin sebenarnya inilah rahasia di balik keberhasilan mereka. Saya mau tunjukkan apa yang saya dapatkan. Data mengatakan begini. Sejak tahun 1999, ada presiden Jerman yang berkuasa waktu itu namanya Johannes Rau. Dia memutuskan setiap acara kenegaraan selalu harus diputar satu lagu. Saya sebut aja bahasa Indonesianya, takut lidah Jerman saya tidak keluar. Lagunya berjudul Yesus Tetap Menjadi Sukacitaku. Aneh loh.
Negara Jerman sejak tahun 1999 menetapkan setiap ada acara kenegaraan di samping lagu kebangsaan mereka selalu harus diperdengarkan lagu yang berkata Yesus, dikatakan Yesus selalu menjadi apa? Tetap menjadi sukacitaku. Nanti saya tunjukkan sebuah ayat yang mencengangkan soal ini, saudara. Di tengah-tengah orang berpikir, negara ini sangat intelek dan hanya memikirkan manusia dan kekuatan manusia. Di belakangnya sangat percaya penetapan Tuhan yang membuat mereka mau berkata, yang membuat mereka bersukacita tetap karena siapa? Yesus. Saya kaget, saudara. Fakta kedua yang aneh sekali. Presiden Jerman yang sekarang, namanya Günter Koch, dia mengatakan apa? Ternyata dia seorang pendeta. Ada yang tanya, Bapak mau jadi pendeta? Tidak mau saya. Mau jadi presiden? Tidak mau saya. Raja kok panggilan saya, bukan presiden. Tapi presiden Jerman itu sekarang ini pendeta. Aneh kan? Dan dikatakan, dan dia termasuk orang yang aktif dalam gerakan doa tahun 1989. Gerakan itu 24 jam tiap hari selama 1 minggu di semua gereja di Jerman Timur. Dan ujungnya dari hasil gerakan doa itu, tembok Berlin runtuh. Saya waktu ke Jerman diberi souvenir saya. Di mana ya barangnya? I don't know. Bekas reruntuhan tembok Berlin, kecil sekali segini. Tadinya saya pikir ini buat apa ya? Ternyata itu runtuh karena gerakan doa gereja-gereja di Jerman Timur, saudara. Dan sekarang motornya menjadi presiden atas seluruh Jerman. Jangan dipikir itu hanya karena kekuatan manusia. Ternyata ada orang-orang kunci di negara itu yang tahu penetapan Tuhan itu segala-galanya. Kalau Jerman saja seperti itu, saya berharap Anda mengerti, hari ini, hari yang menentukan buat kita. Nanti kerjakan dengan iman. Amen, saudara? Dan kalau Anda melihat bahwa kanselir Jerman yang sekarang, Angela Merkel itu, wanita ini, dia dari partai Kristen. Dan dia mengatakan begini, yang membuat Jerman berbeda adalah kehidupan kekristenan kita. Itu negara buat kita, kekristenannya sudah nggak ada. Tapi dia mau berkata, yang tidak ada itu, yang masih membuat Jerman ada seperti hari ini. Sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara, satu peta kehidupan. Tolong munculkan gambarnya. Alright. Dengerin baik-baik. Anda bertanya, ini gambar apa Pak? Saya yang buat gambar ini. Saya bisa menjelaskan kepada saudara. Perhatikan baik-baik, saya harap ini masuk di hati saudara. Pada waktu seseorang itu lahir baru, dia start di sini. Dia muncul di sini. Dan Tuhan berkata, Nak, aku punya rencana ajaib, inilah rencanaku. Dan Tuhan berkata, ujungnya Nak, kemuliaan yang luar biasa. Ngerti? Begitu saya lahir baru, saya berlutut terima Yesus. Di depan saya ada rencana Tuhan. Tuhan punya rencana buat setiap Anda dan saya, setiap orang perfect, sempurna seperti ini. Lurus, cepat, bergerak. Dan ujungnya adalah kemuliaan yang luar biasa. Tapi, satu hal lagi. Di samping Tuhan punya rencana, kita punya kehendak bebas. Kita punya free will. Dan kita bukan robot. Nah, ini yang kemudian terjadi. Ini yang terjadi pada seseorang misalnya. Orang itu mengambil keputusan yang salah. Dan menurut saya, semua orang pernah buat keputusan yang salah. Ada yang fatal, ada yang tidak terlalu fatal. Begitu kita ambil keputusan yang salah, tiba-tiba kita membuat jalan sendiri. Anda lihat ini. Bergerak ke samping. Ini berbahaya. Kalau kita tidak segera menyadarinya.
Begitu Anda buat jalan yang salah, makin lama akan makin jauh. Nah, ketika kita makin jauh, tiba-tiba ada persimpangan. Kita harus buat keputusan lagi. Kalau Anda berkata, enggak lah, saya mau terusin aja, terlanjur. Tiba-tiba ujungnya berhenti, dead end. Dan gelap. Anda entah kemana. Beberapa mengatakan, saya ke kiri. Anda menghadapi lagi keputusan seperti ini. Apa yang terjadi? Ada pilihan lagi di sini. Cabang 2. Mau kemana? Sebagian berkata, aku sini saja. Ujungnya sama gelap. Gone. Ada yang berkata, saya ke kiri, Pak. Tiba-tiba cabang 2 lagi. Yang mana? Saudara, meminta Tuhan membuat penetapan untuk kembali kepada jalurnya, itu harus dibuat hari ini. Supaya Anda tidak salah lagi pilih arah. Dan Anda kembali kepada jalur Tuhan. Menangkap saudara? Di titik seperti inilah penetapan yang terjadi seperti hari ini. Kehendak bebasmu Anda tundukkan kepada kehendak Allah. Pak, bagaimana saya tahu saya keliru? Sederhana. Kalau Anda sudah jalan nyasar-nyasar gak karu-karuan, Anda tahu Anda keliru. Saudara kan pernah tersesat? Saya harap ada yang pernah lah. Naik mobil, nyasar jalannya. Begitu nyasar Anda berkata, loh ini di mana? Kan sadar toh. Ini makin menjauh loh dari jalan raya. Ini kok arahnya beda. Sementara Anda belum sadar, engkau akan terus nyasar. Dan selalu akan ada pilihan. Dan tidak pernah jelas itu kemana arahnya. Dan hari-hari seperti ini. Kalau saudara bisa menyadari dan berkata, Pak, bertahun-tahun saya ini bingung. Arahnya nggak jelas. Anda butuh hari ini. Tiba-tiba ketika engkau dalam anugerah Tuhan, balik saudara. Dan kau ketemu dengan jalurnya. Ada orang yang seperti ini mungkin. Oleh karena kepahitan, karena apa, Anda berkata, sudahlah saya nggak Tuhan-Tuhanan. Anda pergi, dan pilihannya cuma 2 dalam hidupnya. Orang ini mungkin diberi Tuhan beberapa kesempatan. Tapi yang ini, 1 kali. Entah karena apa, sebagian karena kemarahannya, sakit hatinya. Dia bisa langsung aja ngomong, saya begini, enggak, gua mau terus ya, muter. Dead end, hilang. Gelap. Ada yang mungkin datang hari ini. Anda berkata, iya, aku ini kok jalan nyasar-nyasar, gak karu-karuan ini. Gak pernah ketemu jalannya. Kerjaan gak karuan, anak gak karuan, istri gak karuan, semua gak karuan. Ada apa ini? Anda biarkan akan terus begini. Dan ingat loh, Tuhan memang panjang sabar, tapi tidak kekal sabar. Artinya sepanjang-panjangnya akan ada akhirnya. Dan tiba-tiba habis. Tapi kalau Anda orang yang di sini, dan malam ini Anda lihat gambar ini, kau dengar firman, kau berkata, aku mau kembali Tuhan. Ada yang gak beres ini. Itu yang pertama Anda harus minta. Di samping yang lain-lain. Supaya balik kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi ada orang lain seperti yang kiri atas. Betul-betul berkata, gua murtad, gua tinggalkan Tuhan. Begitu Anda memutuskan seperti itu. Seringkali iblis menyergap hatimu, dibuat bekunya luar biasa. Diajak kembali ke gereja, gimana ya? Ayo pelayanan, iya, gimana ya? Saya lihat ada orang-orang yang seperti itu. Dan berakhir hidupnya. Beberapa betul-betul berhenti loh. Atau mati. Kalau masih ada hari ini, buat saudara dan saya, masih ada anugerah Tuhan.
Sebab apapun yang kau minta itu nggak akan berguna kalau ujungnya cuma begini. Itu hanya bisa engkau nikmati kalau engkau ada dalam jalur Tuhan. Dan di ujung kanan sama. Awalnya cuma nyimpang sedikit. Ujungnya malah nyembah yang lain. Dan kemudian berhenti juga. Sebagian seperti Tuhan berkata, aku beri nak kesempatan. Sebagian karena kekerasan hatinya. Bahkan dia tidak mengizinkan Tuhan memberikan kesempatan kepadanya. Dan ujungnya berakhir seperti itu. Saudara, hari ini Tuhan akan menetapkan sesuatu atas hidupmu. Maka saya berkata, minta yang pertama. Hati yang berkata, Tuhan, balikkan aku dalam jalan Tuhan yang sempurna. Berhenti nyasar-nyasar terus hidupmu. Berhenti kacau. Dan minta anugerah Tuhan diberikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Sebab memperkenan hati Tuhan itu segala-galanya. Sekarang saya tunjukkan yang berikutnya. Pengkhotbah pasal yang kedua. Pengkhotbah pasal 2, lihat pada ayat yang ke-26. Pengkhotbah 2:26. Alkitab berkata begini. Karena kepada orang yang dikenannya. Balik ke gambar ini, saudara. Lihat. Kepada orang yang dikenannya. Di mana mereka yang di sini? Karena itu saya berkata yang sudah nyasar hidupnya balik. Minta anugerah, Anda ditarik balik. Karena ayat ini nanti akan menjelaskan. Sangat ajaib. Tapi dimulai dengan perkataan kepada yang dikenannya, yang di sini nih, yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dia berikan? Yang dia berikan itu luar biasa. Banyak orang berkata gini, diberikan harta apa? Mari kita baca dulu. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan atau joy, sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Kalau kita membaca ayat ini, kebanyakan kita berkata begini, Pak, memang betul, kuncinya adalah kita dikenal Allah, nanti tinggal orang dunia suruh kerja, duitnya diberikan ke kita. Siapa yang setuju dengan itu? Angkat tangan. Coba Anda perhatikan baik-baik ayat ini. Yang pertama dia berkata kepada orang yang dikenannya, yang pertama-tama Tuhan berikan ternyata bukan harta. Tapi yang namanya hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Saya mencoba mempelajari, saudara. Kata hikmat itu punya beberapa pengertian. Yang pertama adalah skill, keterampilan dalam berperang. Yang kedua adalah hikmat dalam urusan administrasi. Dan dalam hal etika. Coba Anda pikir. Ini yang dia berikan. Begitu saudara berkenan di hadapannya, Tuhan berkata begini, sekarang aku berikan kepadamu skill of war. Keterampilan untuk berperang. Anda mengerti dalam dunia ini, selalu ada perang. Di jiwa kita, di bisnis, di roh. Tapi Tuhan berkata, aku beri kamu hikmat dalam urusan administrasi. Ada banyak orang luar biasa berperang, menjarah dengan luar biasa, tapi nggak karu-karuan administrasinya. Hidup tidak tertata dengan baik, semua perusahaannya kacau balau. Dan dia berkata, jangan takut nak. Aku berkenan kepadamu, aku berikan hikmat kepadamu. Urusan etika, sampai etika pun Anda ngerti dengan luar biasa. Tapi kata pengetahuan, lebih kepada discernment. Anda membedakan. Anda bisa ngerti dalam rohmu. Ini orang oke tidak ya? Ini orang beres tidak? Ini orang ngaco tidak? Ini baik tidak? Aku bisa nggak kerjasama dengan orang seperti ini? Ada discernment. Tapi yang ajaib, dengerin baik-baik. Dia beri hikmat, dia beri pengetahuan, dia beri sukacita. Tadi saya sempat komunikasi dengan Pak Stefanus. Saya bilang, Pak, apa itu sukacita? Dia jawab saya panjang lebar.
Ternyata ada 9 kata Ibrani yang menunjuk kepada sukacita. Dan yang saya baca ini aneh. Ini dari satu kata Ibrani yang artinya sukacita oleh karena kita sukses. Sekarang saya mau tanya, kekayaan datang dulu kita sukacita atau sukacita dulu baru berkat Tuhan datang? Sukacita kan? Karena kepada orang yang dikenannya, dia berikan kemampuan untuk berperang, ngatur administrasi, etikanya dia bagus, bisa membedakan, dan dia berkata, aku beri kamu sukacita karena kamu sukses. Orang berkata, mana suksesnya Pak? Sukacita dulu. Semua itu di sini loh saudara. Semua yang di mental, di roh Anda, itu menarik yang sejenis. Kalau yang di dalammu depresi, yang ngumpul dengan Anda orang-orang depresi. Kalau dalammu itu kegilaan, yang ngumpul dengan Anda orang gila. Percayalah, saya bisa buktikan. Coba Anda gak gila-gila sedikit begitu. Minggu depan atau besok, Anda nginep di mana? Rumah sakit jiwa. Yang di dalammu itu akan menarik yang sejenis. Dalammu isinya cuma ngomel, percayalah Anda akan ketemu dengan orang-orang yang kerjaannya ngomel. Saya seringkali kalau ke airport, saya lihat sebuah ruangan yang tidak pernah saya mau masuki. Smoking room. Ruang merokok. Ketika Anda kumpul di situ, percayalah yang ngumpul dengan Anda, orang yang sejenis. Maka saya memberi nama ini ruang saling bunuh-membunuh. Bunuh-membunuh saudara. Bayangin, yang dibuang keluar disedot saudara. Yang Anda buang mereka sedot, mereka buang Anda sedot. Racun semua, nikotin masuk. Ruang bunuh-membunuh saudara. Di mana tuh smoking room. Dalammu seperti apa akan menarik yang sejenis. Kalau engkau bisa berkata, the joy of the Lord is my strength. Saudara, Anda bisa begitu, kekuatan akan turun dalam hidupmu. Kalau engkau berkata hidup ini luar biasa, Anda belajar mengucap syukur. Apa hebatnya kamu? Bayangin, aku lahir dengan 2 kaki, 2 tangan utuh. Aku survive sampai umur sekian. Berarti aku orang yang sukses. Gua bisa makan. Anda sukacita, orang lain tidak terlalu tertarik mungkin. Ya biarin. Tapi kalau Anda keluarnya ngomel, menggerutu, komplain, sakit hati, iri dengan orang, Anda menarik yang seperti itu. Tuhan berkata, sebelum aku perintahkan orang berdosa memberikan kekayaannya buat kamu, nak, apakah kamu bisa sukacita dan percaya engkau orang yang berhasil? Bagaimana Pak, saya kok bisa berhasil? Sebab Tuhan sudah menetapkan engkau berhasil. Saudara, kalau saudara ingat waktu sekolah, pada hari kenaikan kelas, biasanya guru akan mengumumkan, yang minimal saya alami, saya nggak tahu sekarang lah. Dan semua wali kelas akan masuk kelas membawa daftar, dan kemudian dia bawa tumpukan rapot. Hari itu tidak ada anak nakal. Semua tegang, mengaku dosa masing-masing di hadapan Tuhan. Dan biasanya wali kelas datang dengan wajah dibuat sedih. Masuk begini. Maka Anda tegang. Lalu kemudian dia berkata begini, anak-anak, dengan sangat menyesal dan berat hati, ibu terpaksa merelakan kalian semua harus pergi dari kelas ini. Dia ngomong begitu. Silakan engkau pergi. Kalian tidak ketemu ibu lagi di kelas ini. Saudara tahu? Yang pintar berkata, yeah! Yang goblok berkata, maksudnya apa sih tadi? Ngerti nggak saudara? Waktu dia berkata, aku tidak bisa menahanmu, engkau pergi, artinya apa? Naik kelas. Dia berkata dengan sedih, aku berkata, aku harus melepaskan kamu semua.
Yang ngerti, yang goblok, yang seharusnya emang itu gak naik sih. Tapi biasanya agamanya 9, kelakuannya baik, tapi kurang pinter. Jadi gurunya berkata, jadi pendeta, atau jadi pastor, atau jadi apalah. Dia kan bingung. Kalian kenapa sih kok kayak orang gila teriak-teriak? Emang ada apa? Kita naik. Mana dia ngomong naik? Wajahnya sedih begitu. Lalu dengar gak? Ya dengar. Artinya apa? Kita diusir keluar. Masa? Bayangin. Itu kalau di kelas, sikapmu begitu tidak merubah nasibmu. Tapi dengan Tuhan itu masalah. Ngerti, saudara? Nah, kita sikapnya seringkali begitu. Hari ini kita berkata Tuhan menetapkan destinimu. Terus kira-kira kalau gitu besok gua jadi apa? Jadi kucing. Ya jadi seperti yang Tuhan mau. Bisa nggak kita percaya? Itu namanya iman. Belum terjadi, Anda sudah percaya. Anda sudah teriak berkata yes, karena Anda percaya akan terjadi. Dan Tuhan sudah menetapkan. Pada waktu Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, gak lama setelah itu, para perwira Jepang menyerahkan banyak senjata kepada pejuang kita. Dan mereka harus diangkut pulang ke negaranya. Saudara, ada sebuah penjara Jepang yang terisolir. Dan kemudian tentara Jepang tidak mendengar berita apa-apa. Tapi pejuang-pejuang kita, ada orang yang masukin radio. Dan berkata, kamu harus dengar ini. Dan waktu dia dengarkan radio itu, taulah dia, Indonesia sudah merdeka. Maka di sel itu orang teriak-teriak, merdeka, merdeka. Orang Jepangnya bengong. Tapi itu sukacitanya tidak terbendung lagi. Dia masih di dalam sel, tapi dia tahu ini hanya soal waktu. Kalau Anda bisa ngerti ini, setiap hari hidupmu akan penuh dengan confidence dan iman. Tiap pagi engkau berkata, hari ini aku diberkati Tuhan. Ini hari yang luar biasa buat hidupku. Aku akan lihat mujizat Tuhan, breakthrough akan terjadi. Perusahaanku akan profitnya naik sangat tinggi, meroket. Sampai aku dibuat tercengang oleh Yesus. Dan ketika ada orang ngomong negatif, apapun kau berkata begini, dalam nama Yesus diam. Aku mau tetap nikmati sukacita karena aku sukses karena dia. Dan itu yang kemudian ketika Anda terima hikmat, pengetahuan, dan sukacita, baru ayat berikutnya Alkitab berkata, Tuhan perintahkan orang berdosa, menghimpun kekayaannya, dan diberikannya kepada orang yang dikenalnya, yang sudah punya hikmat, pengetahuan, dan sukacita di dalamnya. Ingat loh, apa yang di dalam Anda akan menarik yang sejenis. Kalau engkau hancur di sini, habis. Yang sejenis yang hancur akan datang dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, kerjakan semua dengan sukacita. Karena engkau akan melihat kekuatan Tuhan dialirkan. Blessing Tuhan muncul. Itulah sebabnya di perjanjian baru Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Dan dia berkata apa? Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sebab itu merupakan sarana dia menurunkan anugerahnya. Amen, saudara. Disuruh happy-happy kok susah sih? Nggak bisa, Pak. Saya mau berkata, kekristenan itu aneh. Mau diberkati? Be happy. Don't worry. Karena Anda akan nikmati yang terbaik dari Tuhan kita. So, apa yang perlu kita kerjakan malam hari ini? Dengerin baik-baik. Saya minta tulis apa yang engkau rindukan Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Kalau Anda bawa gambar, nanti gambar diangkat. Ini caranya. Sebentar, Anda tulis. Siapkan persembahanmu. Tanya Tuhan. Berapa yang Tuhan mau? Sungguh-sungguh tanya. Jangan asal-asalan. Kemudian nanti akan diambil oleh teman-teman, kolektan. Saudara masukkan persembahanmu, amplopnya, dan apa yang engkau tulis di sini. Nanti kita akan angkat dulu, masukkan. Terus kemudian kita akan taruh di tengah. Saya akan tumpang tangan, berdoa. Tuhan akan
jawab semua doa kita. Amen. Saya akan berdoa, minta anugerah Tuhan dicurahkan. Dan setelah itu kita akan makan roti. Sebagai tanda, ini berkat Tuhan, kemanisan Tuhan, jaminan Tuhan turun dalam hidupmu. Sekarang semua bangkit berdiri sama-sama. Kita bangkit berdiri, saudara. Saudara, saya rasa kuat sekali. Tuhan berkata, ayo nak, aku beri waktu. Kalau ada yang Tuhan taruh di hati Anda mau tulis lagi, tulis lagi. Saya bisa berasa sangat kuat. Sungguh-sungguh sesuatu yang dahsyat dia tetapkan malam hari ini. Kalau ada yang Anda ingin tulis lagi, tulis yang Tuhan berikan dalam hatimu. Saya minta penari bawa benda profetik maju ke depan. Semua gambar-gambar yang ada keluarkan semua. Ini tahun luar biasa, percayalah. Tahun pelipat gandaan yang dahsyat. Mari percaya Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Amen, saudara. Angkat lagi di hadapan Tuhan kalau Anda sudah siap. Ngomong sama Tuhan, ngomong sementara kita nyanyi. Ngomong dengan Tuhan, berkat-Mu turut kuat atas hidupku Tuhan. Karena kita percaya ini tahun-tahun penjebolan yang luar biasa. Kingdom explosion sudah ditetapkan Tuhan. Harus terjadi dalam kehidupan kita. Yes Lord. Dari apa yang Dia beri, angkat roti ini sama-sama. Mari katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku terima roti ini Tuhan. Aku terima roti ini Tuhan. Sebagai tanda destiny yang baru. Sudah Engkau tulis bagi hidupku hari ini. Aku terima dengan iman. Aku terima blessing Tuhan. Aku terima perkenan Tuhan. Aku terima jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu anugerah-Mu besar. Dan mereka pergi dengan mandat baru daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati berkata